Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala aidan la in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabil lasadid. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ayah, mama, serta anak-anakku soleh dan solihah kelas 1 sampai kelas 6 MI Nurul Karim Colomadu. Yang pertama dan paling utama, marilah kita senantiasa tidak henti-hentinya selalu memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan banyak kita kenikmatan, baik itu nikmat sehat, nikmat kesempatan, serta tidak kalah yang pentingnya lagi yaitu nikmat iman wal Islam. Dengan nikmat iman wal Islam yang insya Allah dengan nikmat tersebut bisa mengantarkan kita semuanya untuk masuk ke jannahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan masih banyak lagi nikmat-nikmat yang sudah diberikan Allah kepada kita. Kita sebagai hamba yang beriman kepada Allah Ta'ala, kita harus mensyukuri nikmat tersebut. Lain sakartum la azidannakum wa lain kafartum inna adzabil lasadid. Barang siapa mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita, Allah akan menambah nikmat tersebut. Sebaliknya, barang siapa mengkufuri nikmat yang telah diberikan Allah kepada hambanya, nikmat tersebut akan diganti dengan azab yang sangat pedih. Maka dari itu, kita semuanya, ayah, mama, serta anak-anak soleh dan solehah semuanya, kita harus mensyukur nikmat yang sudah diberikan kepada Allah dengan melakukan atau menjalankan kebaikan-kebaikan yang sudah diperintahkan kepada Allah dan menjauhi larangan-larangan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya, sholawat serta salam tidak lupa kita curahkan kepada suri tauladan kita, Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat, serta umatnya termasuk kita semuanya, yang insya Allah besok kelak pada yaumul kiamah mengharap syafaat dari beliau Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena tidak ada syafaat yang diberikan kepada hambanya kelak di yaumul kiamah, yaitu syafaat dari beliau Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayah, mama, dan anak-anakku soleh dan solehah kelas 1 sampai kelas 6 MI Nurul Karim Colomadu. Alhamdulillah, pada yaumul kiamah
mengharap syafaat dari beliau Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena tidak ada syafaat yang diberikan kepada hambanya kelak di yaumul qiyamah, yaitu syafaat dari beliau Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayah, mama, dan anak-anakku soleh dan solehah kelas 1 sampai kelas 6 MI Nurul Karim Colomadu. Alhamdulillah, tidak terasa sebentar lagi kita akan memasuki bulan Ramadan. Maksudnya kita memasuki minggu-minggu bulan Ramadan yang ketiga. Dan sebentar lagi kita akan ditinggalkan oleh bulan Ramadan ini. Maka dari itu, sebelum bulan Ramadan ini selesai, marilah waktu yang sedikit ini jangan kita sia-siakan. Waktu yang sedikit ini harus kita gunakan semaksimal mungkin untuk mencari kebaikan semampu kita dan semaksimal kita. Kebaikan-kebaikan ataupun amal soleh yang harus kita lakukan di bulan Ramadan ini harus beda yang kita lakukan di bulan lainnya. Terutama di bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala sudah mengabarkan kepada kita, kepada orang yang beriman, adalah bulan penuh berkah, bulan penuh maghfirah, dan Allah mengobrol pahala bagi siapa yang ingin berbuat kebaikan di bulan Ramadan ini. Sudah kita ketahui bahwa amalan-amalan banyak di bulan Ramadan. Kita tinggal pilih amalan apa yang bisa kita lakukan selama bulan Ramadan ini, yang biasa kita lakukan ataupun biasa kita dengar dari khotib-khotib yang sudah menyampaikan. Yang pertama yang biasa kita lakukan adalah sholat tarawih. Sholat tarawih yaitu sholat yang dikerjakan bersama imam dan dikerjakan setelah sholat isya. Biasanya setelah sholat isya ada kultum, habis itu kita lakukan sholat tarawih dengan berjamaah. Nah, itu sholat tarawih itu bisa kita lakukan ya, pahalanya juga sangat besar. Dan barang siapa yang melaksanakan sholat tarawih dan dilakukan berjamaah dengan imam, Allah mengabarkan yaitu pahalanya seperti orang yang sholat semalam suntuk. Sangat besar itu ya. Untuk mengantisipasi kita tidak bisa melaksanakan sholat tarawih di malam hari, nah, sebaiknya kita lakukan sholat tarawih di awal waktu atau bersama imam. Itu lebih aman ya. Itu yang pertama. Yang kedua, biasa kita dengar dari khotib juga, yaitu amalan tadarus Al-Quran. Lebih-lebih ayah, mama, dan soleh-solehah kelas 1 sampai kelas 6 yang sudah bisa membaca Al-Quran, silahkan kita gunakan waktu kita untuk membaca Al-Quran. Pahalanya juga sangat besar. Barang siapa yang membaca Al-Quran ataupun ayat-ayat dalam Al-Quran di hari-hari yang biasa, Allah mengabarkan kepada kita pahalanya 1 huruf aja 10 kebaikan. Itu di hari biasa. Apalagi kalau kita bisa lakukan di bulan Ramadan. Nah, pahalanya tidak cuma 10 kebaikan. Allah melipat gandakan berapapun kita tidak tahu. Itu kehendak Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita harus membaca. Itu sebagai kitab suci Al-Quran kita, kitab suci umat Islam, kita harus membaca. Sebagai umat Islam kita harus membaca kitab suci kita. Lebih-lebih di bulan Ramadan ini Allah janji akan mengobrol pahala besar-besaran. Nah, pahala besar-besaran dibanding hari-hari yang lain selain bulan Ramadan. Itu sebaiknya kita juga lakukan. Nah, yang pertama tadi sholat tarawih bersama imam. Yang kedua tadarus Al-Quran, qiraatul Quran. Nah, semaksimal mungkin kalau bisa
dalam 1 bulan pahalanya 1 huruf aja 10 kebaikan. Itu di hari biasa. Apalagi kalau kita bisa lakukan di bulan Ramadan. Nah, pahalanya tidak cuma 10 kebaikan. Allah melipat gandakan berapapun kita tidak tahu. Itu kehendak Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita harus membaca. Itu sebagai kitab suci Al-Qur'an kita, kitab suci umat Islam, kita harus membaca. Sebagai umat Islam kita harus membaca kitab suci kita. Lebih-lebih di bulan Ramadan ini. Allah janji akan mengobrol pahala besar-besaran. Nah, pahala besar-besaran dibanding hari-hari yang lain selain bulan Ramadan. Itu sebaiknya kita juga lakukan. Nah, yang pertama tadi sholat taraweh bersama imam. Yang kedua tadarus Al-Quran, qiraatul Quran semaksimal mungkin. Kalau bisa dalam 1 bulan kita targetkan minimal 1 kali khatam. Nah, minimal itu. Yang maksimalnya silakan. Bila mana mampu 2 kali khatam, 3 kali khatam, 4 kali khatam itu lebih baik. Itu tergantung dari kemampuan kita. Ayo kita berlomba, mumpung kita masih berada di bulan Ramadan ini. Tahun 2024 ini Allah masih memberikan kita kesempatan untuk bisa menikmati bulan Ramadan tahun ini. Yang selanjutnya, amal selanjutnya yang biasa kita lakukan adalah sedekah. Sedekah apapun itu bisa kita lakukan. Misalkan memberi orang yang berbuka puasa, itu pahalanya juga besar. Allah tidak memandang besar kecilnya yang kita beri. Yang penting kita ikhlas dalam memberi. Insya Allah tahu niat kita ya. Dan Allah yang mengajar nantinya. Nah, sedekah tidak cuma memberi buka puasa, menolong orang juga. Nah, pahalanya juga sangat besar ketika bulan puasa. Misalkan kita lihat teman kita kesusahan, kita tanya, kenapa kok susah? Kalau kita bisa membantu kesusahan orang itu, insya Allah akan mengajar juga dengan pahala yang sangat besar. Dan selanjutnya, yang tidak kalah pentingnya adalah memperbanyak membaca zikir. Allah memerintahkan kepada kita untuk memperbanyak membaca zikir. Tidak hanya di lain-lain bulan Ramadan, tapi di bulan Ramadan ini intensitasnya kita perbanyak lagi, kita tambah lagi. Seperti yang dijelaskan dalam hadis bahwa Nabi Muhammad itu mengucapkan istighfar sehari tidak kurang dari 100 istighfar, atau enggak, itu Nabi itu ya. Nah, kalau kita hitung bahwa kalau sehari itu kita hitung bisa melakukan istighfar, bisa kita lakukan setelah sholat wajib. Nah, sholat wajib misalkan kita lakukan 20 kali membaca istighfar. Nanti kita kalikan 5, sudah jumlahnya 100. Itu minimal. Kalau bisa di bulan Ramadan ini kita giatkan lagi, tidak cuma 100, 200 bisa, 300 bisa. Nah, itu semampu kita. Nah, semakin banyak kita melakukan istighfar, minta ampun kepada Allah, nah, semakin Allah suka, senang kepada kita. Insya Allah dengan itu kita akan diampuni dosa-dosa kita, dosa-dosa kecil kita. Nah, insya Allah dengan itu kita lakukan sehari-hari. Jadi dosa yang sudah kita lakukan sehari-hari itu sudah insya Allah terhapus dengan kalimat istighfar ini. Istighfar. Dan juga bisa terhapus dengan ketika kita melakukan sholat-sholat wajib ataupun sholat sunnah, insya Allah pahalanya bisa menghapus dosa-dosa kita yang sudah kita lakukan pada hari itu. Nah, selain kalimat istighfar, astagfirullahaladzim, juga kalimat subhanallah, ya, Allahu Akbar, alhamdulillah. Nah, itu kalimat-kalimat thayyibah ataupun kalimat zikir yang biasa kita lakukan setelah sholat rawatib ataupun sholat wajib. Nah,
biasa kita lakukan subhanallah 33 kali, Allahu Akbar 200 bisa, 300 bisa. Nah itu semampu kita. Nah, semakin banyak kita melakukan istighfar, minta ampun kepada Allah, nah, semakin Allah suka, senang kepada kita. Insya Allah dengan itu kita akan diampuni dosa-dosa kita, dosa-dosa kecil kita. Nah, insya Allah dengan itu kita lakukan sehari-hari. Jadi dosa yang sudah kita lakukan sehari-hari itu sudah insya Allah terhapus dengan kalimat istighfar ini. Istighfar. Dan juga bisa terhapus dengan ketika kita melakukan sholat-sholat wajib ataupun sholat sunnah, insya Allah pahalanya bisa menghapus dosa-dosa kita yang sudah kita lakukan pada hari itu. Nah, selain kalimat istighfar astagfirullahaladzim, juga kalimat subhanallah, ya, Allahu Akbar, alhamdulillah. Nah itu kalimat-kalimat thayyibah ataupun kalimat dzikir yang biasa kita lakukan setelah sholat rawatib ataupun sholat wajib. Biasa kita lakukan subhanallah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali, alhamdulillah 33 kali, dilanjut la haula wala quwata illa billah dan seterusnya. Itu dzikir-dzikir yang biasa kita lakukan setelah sholat wajib. Dan di bulan Ramadan ini silakan, walaupun kita sedang puasa, setelah sholat apapun jangan lewatkan untuk berzikir dulu, minta ampun kepada Allah, minta hajat kita, ataupun kalau ada yang sakit minta didoakan agar Allah memberikan kesembuhan kepada orang yang sakit tersebut. Dan masih banyak lagi zikir-zikir yang bisa kita ucapkan di kala waktu senggang, di kala waktu longgar. Kita lakukan ketimbang kita berbicara yang tidak ada manfaatnya, silakan. Kita bersama-sama ayah, mama, serta anak-anakku soleh dan soleh kelas 1 sampai kelas 6, silakan kita perbanyak zikir di bulan Ramadan ini. Ustadz yakin semuanya sudah paham dan sudah hafal zikir yang biasa kita lakukan. Kita maksimalkan intensitasnya ataupun jumlahnya. Semakin banyak kita berzikir, insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala semakin banyak memberi kita kebaikan ataupun pahala yang kita terima di bulan Ramadan. Dan juga selain zikir juga masih banyak lagi amalan-amalan yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan ini. Marilah mumpung Allah Subhanahu Wa Taala masih memberikan kita kesempatan untuk menemui bulan Ramadan pada tahun 2024 ini, jangan sia-siakan. Umur kita tidak ada yang tahu. Mungkin tahun ini terakhir kita menemui bulan Ramadan. Itu tidak ada yang tahu. Yang tahu hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya kita sebagai hamba yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita bisanya hanya berbuat kebaikan. Agar ketika besok tiba-tiba kita dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala, setidaknya kita sudah mempunyai tabungan amal kebaikan untuk menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Manusia hanya bisa berdoa agar besok kelak di yaumul kiamah diringankan hisabnya dan setelah itu dimasukkan ke dalam jannahnya Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih, mungkin ini sedikit dari Ustaz. Mungkin yang sedikit ini semoga bisa menambah pengetahuan kita semuanya, terutama untuk ayah, mama dan soleh kelas 1 sampai kelas 6 Eminul Karim Madu. Bila mana ada kata ataupun ucapan yang keluar dari Ustadz itu salah, itu datangnya dari Ustadz pribadi. Bila mana ucapan itu ada benarnya, insya Allah datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Jaya
khairan. Syukran, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.